Oke, salam sejahtera untuk Bapak Ibu guru hebat di seluruh Indonesia. Perkenalkan, nama saya Frederikus Monameli. Saya calon guru penggerak angkatan 9 dari SMPS Katolik Kota Goa Boawai, Kabupaten Nagekeo, Provinsi Nusa Tenggara Timur. Pada kesempatan ini saya akan melakukan percakapan pra-observasi sebagai pemenuhan tugas aksi nyata modul 2.3 tentang supervisi akademik. Baik, pada kesempatan ini saya sudah bersama rekan sejawat yang akan saya lakukan supervisi bersama Ibu Priska. Ibu Priska, apa kabar? Baik Pak Edi, terima kasih. Iya, luar biasa, Ibu Priska sangat ceria hari ini. Baik, Ibu Priska, jadi pada kesempatan ini saya akan melakukan percakapan pra-observasi bersama Ibu. Jadi tujuan percakapan pra-observasi sebagai persiapan sebelum kita melakukan supervisi bersama Ibu di kelas, dan juga Ibu bisa mendapatkan gambaran yang akan Ibu lakukan di kelas nanti. Baik, saya boleh tahu untuk tujuan pembelajaran yang akan dilaksanakan pada saat observasi atau supervisi, tujuan pembelajarannya seperti apa, Ibu? Baik, terima kasih Pak Edi. Untuk tujuan pembelajaran, peserta didik mampu membedakan perbandingan senilai dan berbalik nilai. Baik, jadi tujuan pembelajarannya peserta didik mampu melakukan perbandingan senilai dan berbalik nilai. Baik, kemudian terkait dengan area pengembangan, Ibu, area pengembangan yang ingin dicapai ketika pembelajaran berlangsung nanti seperti apa? Area pengembangan yang ingin dicapai, yang pertama pengetahuan. Peserta didik mampu mengerjakan soal yang saya bagikan melalui LKPD yang sudah saya siapkan. Yang kemudian keterampilan itu peserta didik mampu mempresentasikan hasil diskusi mereka. Baik, jadi untuk area pengembangan ini dari pengetahuan dilihat dari hasil LKPD, penilaian LKPD ya. Kemudian untuk keterampilan dilihat dari keterampilan mereka melakukan presentasi atau berpendapat. Nah, sekarang terkait dengan rancangan pembelajaran yang Ibu laksanakan nanti, kira-kira gambaran rancangan pembelajaran seperti apa, Ibu? Baik, terima kasih Pak Edi. Untuk strategi pembelajaran yang saya lakukan, yang pertama saya menggunakan pembelajaran berdiferensiasi. Saya membuat pemetaan berdasarkan kesiapan belajar siswa. Lalu berdasarkan hasil dari pemetaan kesiapan belajar siswa, siswa yang mampu diberikan soal di LKPD dengan tingkat kesulitan yang tinggi. Lalu siswa dengan kemampuan sedang, saya beri soal di LKPD dengan tingkat kesulitan sedang. Yang berikut siswa yang kurang mampu saya berikan soal di LKPD dengan tingkat kesulitan yang rendah. Atau yang kurang. Yang berikut pendekatan yang saya gunakan adalah pendekatan saintifik dengan metode diskusi kelompok. Lalu untuk media yang saya gunakan itu yang pertama modul ajar sudah pasti, yang berikut LKPD, dan yang terakhir video pembelajaran. Oke. Baik, jadi untuk strategi rancangan pembelajaran yang Ibu lakukan nanti ada strategi diferensiasi berdasarkan kesiapan belajar siswa, kemudian pendekatan saintifik, lalu metode diskusi kelompok, kemudian media yang digunakan itu ada modul ajar, LKPD, dan video pembelajaran. Oke. Baik Ibu, jadi terkait dengan waktu pelaksanaan, kira-kira kita akan melakukan observasi tanggal berapa dan hari apa dan juga jam keberapa, Ibu? Baik, terima kasih Pak Edi. Untuk waktu terjadi di tanggal 8, besok tanggal 8 Maret 2024, kita pakai jam ke-78 di kelas 7B. Baik, jadi untuk waktu besok tanggal 8 Maret 2024 di jam 78 di kelas 7B. Ya, kita akan melakukan observasi dengan kelas 7B. Baik Ibu, jadi untuk kegiatan pembelajaran yang akan terjadi nanti saya sudah catat gambaran umumnya, dan nanti setelah observasi nanti kita akan ada kegiatan pasca observasi bersama pengajar praktik. Baik, jadi setelah kita melakukan percakapan pra-observasi ini, bagaimana apa yang diperoleh Ibu setelah kita melakukan percakapan pra-observasi ini? Setelah melakukan kegiatan pra-observasi ini, saya mendapatkan gambaran tentang apa yang akan saya lakukan besok pada saat observasi. Baik, ya.
Oke Ibu Priska, jadi kita sudah melakukan percakapan pra-observasi. Saya mengucapkan terima kasih, sukses untuk kegiatan pembelajaran besok bersama siswa kelas 7B. Baik, Bapak Ibu guru hebat di seluruh Indonesia, demikian hasil percakapan pra-observasi bersama rekan sejawat yang akan saya lakukan observasi nanti. Sampai jumpa di video pelaksanaan observasi dan pasca observasi. Terima kasih. Oke, kelas 7B, selamat siang semua. Selamat siang, Bu. Baik, terima kasih. Bagaimana kabar hari ini? Baik dan luar biasa. Tadi dari les apa kelas 7B? Seni budaya. Oke, jadi sebelum kita memulai kegiatan pembelajaran kita hari ini, kita awali dengan doa. Ibu minta kesediaan satu orang untuk pimpin doa. Siapa yang mau? Oke, silahkan Ica. Marilah kita berdoa dalam nama Bapa, ya Allah Bapa yang sudah hadirat merasa. Amin. Santo Alfonsus Maria de Dueri, doakanlah kami dalam nama Bapa. Baik, terima kasih Ica yang sudah membawa kita dalam doa. Yang berikut, sebelum kita mulai pembelajaran, Ibu absen dulu. Kelas 7B, Agostino. Ada Bu. Agustinus Bemola. Ada Bu. Alessio. Ada. Katrina Sadi. Boleh ya? Junior. Rogansius. Ada Bu. Silvana. Ada Bu. Stefania. Oke. Selanjutnya, sebelum kita memulai pembelajaran, marilah kita membuat keyakinan atau kesepakatan kelas. Di sini Ibu bacakan ulang yang kita sudah pernah buat. Yang pertama, bekerja sama menjaga kebersihan kelas. Langsung lihat kalau ada sampah di meja di bawah, langsung pilih memang, buang memang tempat sampah. Yang berikut, saling peduli, menghargai dan membantu sesama. Yang berikut, mengerjakan tugas tepat waktu. Tepat waktu Ya Bu. Tidak hanya mengerjakan tugas tetapi tepat waktu. Yang berikut, hadir tepat waktu dan aktif di dalam kelas. Oke. Tujuan pembelajaran kita hari ini adalah kamu atau kalian atau peserta didik harus bisa membedakan manakah yang disebut dengan perbandingan senilai dan yang berbalik nilai. Semua bawa modul? Buka modul halaman 8. Perbandingan senilai dan berbalik nilai. Sudah semua? Sudah lihat di modul? Oke. Sebelum Ibu membagi LKPD, Ibu mau menayangkan video tentang perbandingan senilai dan berbalik nilai. Sekarang mari kita perhatikan ilustrasinya. Berikut ini. Nih, ilustrasi yang pertama, Arfabian pergi ke toko buku untuk membeli satu buah buku seharga 2.500. Kemudian ia membeli lagi buku yang sama sebanyak 5 buah dan membayar sebesar 12.500. Sedangkan ilustrasi yang kedua, seorang peternak mempunyai persediaan makanan untuk 30 ekor kambing selama 15 hari. Jika peternak tersebut menjual beberapa kambingnya sehingga hanya bersisa 25 ekor kambing, maka persediaan makanan akan habis selama 18 hari. Kira-kira apa ya bedanya antara ilustrasi yang pertama dan ilustrasi yang kedua? Pada contoh pertama, semakin banyak buku yang dibeli oleh Arfabian, semakin banyak pula harga yang harus dibayar. Perbandingan seperti ini disebut perbandingan senilai. Sedangkan pada contoh yang kedua, semakin sedikit jumlah kambing yang dimiliki peternak, justru semakin lama persediaan makanan habis. Perbandingan seperti ini disebut perbandingan berbalik nilai.
senilai. Jadi, perbandingan senilai adalah perbandingan antara dua besaran dengan ketentuan jika yang satu diperbesar atau diperkecil, maka yang kedua juga membesar atau mengecil. Begitu pula sebaliknya. Pada perbandingan senilai, ketika kita membandingkan dua hal, misal A dan B, kalau A-nya tambah banyak, B-nya juga harus tambah banyak. Kalau A-nya tambah sedikit, B-nya juga tambah sedikit. Jadi A dan B-nya sama, entah sama-sama tambah banyak atau entah sama-sama tambah sedikit. Sedangkan kalau perbandingan berbalik nilai adalah perbandingan antara dua besaran dengan ketentuan jika yang satu diperbesar, maka yang kedua akan mengecil atau sebaliknya. Jadi misal kita membandingkan A dan B, kalau di perbandingan berbalik nilai, A-nya tambah banyak, B-nya justru tambah sedikit. A-nya tambah sedikit, B-nya justru tambah banyak. Itulah yang disebut dengan perbandingan berbalik nilai. Lalu, Oke, sudah? Sudah perhatikan ilustrasi di layar tadi? Kalau begitu Ibu mau menguji apakah yang kamu lihat itu sampai tidak, masuk tidak? Pertanyaan. Bagaimana Ibu atau kamu tahu membedakan, oh dia ini senilai, dia ini berbalik nilai? Bagaimana cara kita membedakan? Ada yang bisa? Kapan dia senilai, kapan dia berbalik nilai? Senilai itu yang bagaimana, berbalik nilai itu yang bagaimana? Kalau senilai itu ini dia punya macam nilainya. Kalau yang satu naik, dia juga yang satunya lagi juga naik. Kalau yang satunya turun, yang satunya juga turun. Kalau berbalik nilai itu kalau nilai yang satu naik, berarti nilai yang satunya lagi turun. Kalau sebaliknya begitu. Oke. Betul ini? Betul. Tepuk tangan untuk Tari. Betul ya? Jadi perbedaan dari perbandingan senilai dan berbalik nilai adalah kalau senilai nanti diberikan atau disajikan dua variabel. Ibu mau coba satu soal. Coba kamu tulis. Masing-masing ini ya. Ibu mau uji siapakah yang paham ilustrasi yang Ibu sampaikan, siapa yang belum paham dan siapa yang tidak paham sama sekali. Masing-masing. Oke, soalnya sebanyak 5 telur ayam, sebanyak 5 telur ayam dihargai 6.000. Sebanyak 5 telur ayam dihargai 6.000. Jika adik ingin membeli 15 telur ayam, sudah? Gil sudah? Gil sudah. Nanti saya lihat. Sudah? Aduh, ini. Oke, 100. Siapa namamu? Yohana Tiara Oki. 100. Tiga 30 detik lagi. Yordania Tangi. Oke, namanya? Oke, berdasarkan hasil pekerjaan kamu, Ibu mau bagi ke dalam 3 kelompok sesuai dengan hasil ini. Kelompok 1, langsung kelompok 1 di sini, 2 di sini, 3 di belakang.
Langsung berdiri, langsung pindah sudah. Kelompok 1 Agustinus, Emmanuel Yordania, Hadirjo, Nadine, Irenius, Italianus, Catherine Mausoo, Stefania Mode, Prosper Jud. Kelas 7B, sebelum kita mulai pembelajaran, Ibu mau kasih ice breaking sedikit. Kalau Ibu punya 2 hewan, ada semut dan ada gajah. Semut itu bentuknya bagaimana ya? Kecil. Seperti apa kecil? Kecil begini, begini, atau ujung kuku. Lalu kalau gajah, besar kayak apa? Kayak lemari ya, berarti besar kurang lebih begini ya. Oke. Kalau Ibu bilang gajah, engkau buat bentuk semut. Kalau Ibu bilang semut, engkau buat bentuk gajah. Contoh, gajah bentuknya besar, semut bentuknya kecil. Paham? Coba semut. Gajah besar. Semut. Gajah besar. Gajah. Semut. Oke, Ibu tes per meja. Ibu tunjuk, selesaikan ini. Ini kelompok kamu. Soalnya beda-beda ya. Ini kamu. Kerja langsung di situ, ada space, ada tempat yang Ibu simpan untuk kamu kerja. Ini. Tulis nama kelompokmu. Ya, kan kamu 2 berarti. Ya. Silakan, Ibu beri waktu 10 menit. Pas ya. Silakan kerja dengan waktu 10 menit. Yang sudah Ibu kasih stempel good job. Yang sudah benar, tepat waktu Ibu kasih stempel good job. Waktu tinggal 5 menit lagi. Kamu 2 bisa, Ma? Sudah? Rinto, ayo aktif. Kok tidak boleh hanya lihat-lihat begitu, harus aktif. Rinto bagian tulis. Jangan duduk kosong. Rinto yang tulis. Tulis sudah. Oke, cukup. Sekarang lanjut nomor 2. Silakan. Kamu nomor 2 sudah? Lagi. Langsung kamu berdiri semua di depan, baru Rinto yang tulis. Gitu ya. Yang ini sebentar baru Ibu tentukan. Ibu minta bantuan Brian untuk bantu kelompoknya Rinto. Silakan Brian. Di sini Ibu minta bantuan Nadine untuk bantu kelompoknya Ica. Karena mereka sudah. Taruh pekerjaanmu di atas meja. Duduk. Ayo duduk. Bintang Raja kembali ke sini. Ya, tarik kembali ke tempat. Oke. Saatnya Ibu mau beri penilaian. Taruh pekerjaanmu di atas meja. Setelah itu baru presentasikan, setelah itu baru kita bahas ya. Kita mulai dari kelompok 2. Nomor 1 dapat cat. Nomor 2. Oke. Sudah dapat cat semua ya? Sekarang waktunya presentasi. Ibu minta perwakilan dari kelompok 5. Silakan mempresentasikan nomor 1. Lalu Ibu minta perwakilan dari kelompok 2. Mana kelompok 2? Atau kelompok 1? Mau yang 1 mau
Kita menggunakan persamaan, kita dapat dia punya harga. Di sini Ibu anggaplah ini belum ada nilainya. Jadi kita pakai persamaan 2. Jadi selain kita pakai logika, karena ini senilai, selain kita pakai logika, kita bisa pakai rumus. Oh, sekian. Kan tidak mungkin kalau dia tanya 100 atau 1250 itu harganya berapa, kita pakai logika terus. Tidak mungkin toh. Ini karena memang angkanya berurutan dan angkanya kecil. Kalau dia sudah ribuan, tidak bisa kita pakai logika saja. Harus pakai rumus. Bisa? Bisa. Oke, tepuk tangan untuk kelompok 1. Silahkan duduk. Mari kumpul LKPD-nya. Yang lain mari kumpul LKPD-nya. Silahkan duduk. Kumpul LKPD-nya. Kalau seperti yang tadi Rinto sudah bilang, kalau air mineralnya bertambah, maka harganya bertambah, makin mahal, makin tinggi harganya. Kalau air mineralnya sedikit, jumlah botolnya maksudnya, maka harganya juga semakin sedikit. Oke. Sambil menunggu tayangan, untuk materi kita, bagaimana kita membedakan perbandingan senilai dan berbalik nilai, Ibu rasa sudah bisa ya? Sudah bisa toh? Oke. Untuk pertemuan berikutnya, kita masuk di materi aritmatika. Pecahan, presentasi, harga jual, dan harga beli. Bisa ya? Oke. Sekarang perhatikan ke layar. Ibu mau tanya bagaimana pembelajaran kita hari ini. Kita sama-sama ya. Seharusnya Ibu gandakan, Ibu print dan Ibu fotokopi, tapi karena kita ada LCD jadi kita gunakan apa yang ada. Oke, sekarang kita mulai satu-satu. Apakah kamu menikmati pembelajaran dengan Ibu hari ini? Ya. Kamu suka les dengan Ibu? Suka. Senilai? Berbalik nilai mudah tidak? Mudah. Ada yang tidak, ada yang mudah. Oke, yang berikut. Bagian mana yang menurutmu paling sulit? Tidak. Jujur, bagian mana yang kau rasa sulit? Coba Nicole. Di bagian berbalik nilai. Oke. Apa yang akan kamu lakukan untuk memperbaiki hasil belajarmu? Latihan. Kalau engkau tidak latih dan tidak ulang, maka engkau tidak bisa. Yang berikut, kepada siapa kamu akan meminta bantuan untuk memahami pelajaran kali ini? Selain Ibu bisa minta teman. Teman yang sudah paham. Di sini ada banyak sekali teman-teman yang sudah paham. Kita bisa minta bantuan mereka. Yang berikut, sekarang Ibu mau minta kalian gambarkan kalian punya perasaan melalui emoticon ini. Yang pertama kelompok 1, kamu pilih emoticon nomor berapa? 1 artinya oke, very good bagus sekali. Kelompok 2? 7 ini adem-adem ayam. 7 ini mereka suka tapi sukanya B aja. Kelompok 3, Nicole? 6, oke, mereka senang. Kelompok 4? Ilan, kamu nomor berapa? 7? Sukanya B aja. Oke, kelompok 5? 1? Very good. Kelompok 6? Berarti di sini ada 3 kelompok yang 1, 2 kelompok yang 7, dan 1 kelompok yang 6. Tepuk tangan untuk kita semua. Oke, jadi pembelajaran kita hari ini sampai di sini saja. Sampai ketemu di pembelajaran berikutnya. Ibu minta 1 orang untuk tutup kita dengan doa. Siapa lagi yang bersedia? Oke, Nicole, silahkan. Silahkan. Marilah kita berdoa dan mendoakan Bapa dan Tuhan.
Oke, silakan keluar. Jangan lupa angkat kursi. Pastikan tidak ada sampah di bawah meja. Oke, salam sejahtera untuk Bapak Ibu guru hebat di seluruh Indonesia. Kembali bersama saya Fredericus Monameli. Saya guru penggerak angkatan 9 dari SMPS Katolik Kota Gua Poawai, Kabupaten Nagekeo, Provinsi Nusa Tenggara Timur. Hari ini saya akan melakukan percakapan pasca observasi bersama rekan sejawat Ibu Priska Mali, guru mata pelajaran matematika, dan juga hadir pada kesempatan ini pengajar praktik saya Bapak Stefanus Bu. Baik, kami akan melakukan percakapan pasca observasi setelah melakukan kegiatan observasi. Baik, selamat pagi Ibu Priska. Selamat pagi Pak Edi, selamat pagi Pak. Ya, apa kabar hari ini? Baik, selalu baik Pak Edi. Oke, selalu baik, ceria Ibu Priska. Ya, baik, Ibu Priska, jadi kita kemarin sudah melaksanakan kegiatan observasi di kelas, dan sebelum observasi itu kita melaksanakan kegiatan pra-observasi untuk mendapatkan gambaran terkait kegiatan observasi yang akan dilaksanakan. Ya, setelah kegiatan observasi yang kita lakukan, bagaimana perasaan Ibu Priska? Baik, terima kasih Pak Edi. Saya merasa senang karena saya bisa melakukan pembelajaran yang menarik sesuai dengan yang siswa butuhkan dan sesuai dengan apa yang sudah kita rencanakan di pra-observasi. Baik, jadi intinya Ibu merasa senang karena sudah melaksanakan kegiatan pembelajaran dengan baik. Ya, kira-kira saya bisa tahu area pengembangan yang Ibu laksanakan selama pembelajaran, bisa diceritakan kembali? Baik Pak Edi, area pengembangan yang pertama di pengetahuan, saya menyiapkan LKPD sesuai dengan pemetaan berdasarkan kesiapan belajar siswa. Ya. Jadi ada 3 bentuk LKPD yang saya siapkan. Ya. Yang berikut untuk keterampilan peserta didik mampu mempresentasikan atau menjelaskan tentang materi yang sudah saya berikan. Jadi di area pengembangan itu ada pengetahuan dan keterampilan. Untuk pengetahuan diperoleh dari LKPD yang siswa-siswi kerjakan, kemudian untuk keterampilan dari Ibu mengamati presentasi dan keterampilan berpendapat. Ya. Baik, Ibu kemudian menurut Ibu, apakah area pengembangan yang Ibu lakukan di kelas itu sudah berhasil atau bagaimana? Menurut saya sudah berhasil, tapi masih ada yang belum memahami sedikit Ya. karena mungkin peserta didik saat itu kurang aktif atau kurang mengikuti pembelajaran yang saya berikan. Ya. Baik, jadi area pengembangan dikatakan berhasil, tetapi masih ada yang belum, kurang ya, masih ada yang kurang. Ya, karena siswa ada yang belum terlibat aktif dalam kegiatan pembelajaran, hanya beberapa saja siswa. Iya, benar. Kira-kira saya boleh tahu mengapa siswa kurang aktif menurut pengalaman Ibu? Menurut saya mungkin ini dari saya yang kurang memperhatikan mereka, kurang datang ke anak untuk menanyakan kesulitan atau kurang melakukan pendekatan ke anak sehingga dia menjadi kurang aktif di kelas. Baik, jadi siswa kurang aktif karena Ibu kurang memperhatikan atau kurang memberikan peran kepada siswa-siswi. Baik, kira-kira bagaimana Ibu bisa mengatasi hal tersebut? Mungkin saya lebih memperhatikan lagi kebutuhan belajar mereka, lalu saya akan membuat pembelajaran yang lebih menarik lagi. Ya, jadi setelah kita melakukan percakapan ini, kira-kira apa yang Ibu harapkan untuk pembelajaran Ibu ke depan? Baik Pak Edi, harapan saya semoga saya bisa lebih melakukan pembelajaran yang menarik, memperhatikan kebutuhan belajar peserta didik, lalu saya bisa membuat pembelajaran yang lebih menarik sehingga mereka menjadi lebih aktif. Baik Ibu, jadi semoga pembelajaran ke depan Ibu bisa lakukan lebih menarik lagi dan bisa memperhatikan kebutuhan belajar peserta didik seperti kesiapan belajar dan lain sebagainya, sehingga pembelajaran
dapat mencapai tujuan pembelajaran di kelas. Seperti itu ya Ibu. Baik, bagi Bapak Ibu, kami sudah melaksanakan kegiatan pasca observasi bersama rekan sejawat. Demikian hasil percakapan saya, percakapan pasca observasi bersama rekan sejawat dan pengajar praktik. Terima kasih.